Bapak Ibu dosen, perkenalkan nama saya Pina Marlina, Guru Taligan SAG. Saya bekerja di SD Negeri 047166 Sukadame, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Saya mahasiswa PPG dari LPTK Santo Fransiskus Asisi Semarang. Hari ini saya akan membuat video ukir dengan materi Yesus dibaptis pembelajaran agama Katolik kelas 3 SD. Mohon saran dan dukungannya atas video yang saya laksanakan. Terima kasih banyak. Selamat pagi. Pagi. Semangat. Luar biasa. Yes. Oke, sebelum memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, kita bernyanyi dan berdoa terlebih dahulu. Sekarang anak-anak ibu silahkan berdiri. Gabriel silahkan ke depan. Bawa lagu dan doa. Aku bangga 1, 2, 3 ya. Aku bangga jadi anak Katolik. Penuh kasih berdoa untuk teman. Penuh kasih berdoa untuk teman. Korban kesaksian akan kulakukan. Bangga jadi anak Katolik. Bangga jadi anak Katolik. Bangga jadi anak Katolik. Korban kesaksian akan kulakukan. Sekarang mari kita berdoa. Teman-teman sebelum belajar mari kita bersatu dan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih atas berkat-Mu yang pagi cerah yang ini. Karena Engkau telah mengantar kami ke sekolah kami yang cintai ya Tuhan Yesus, dan kami mau belajar berkat dengan kami, berangkat kami kepintaran agar dapat mengerjakan apa yang diberi oleh ibu bapak guru kami. Begitu juga dengan ibu bapak guru kami yang ada di sekolah ini ya Tuhan. Setidaknya Engkau yang memberkati dia agar dapat mengajari kami seperti biasa ya Tuhan. Cuma yang keras benar kami percayakan melalui Putra yang kudus. Mari kita bersama-sama mengucapkan salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ayo Gabriel silahkan ke tempatnya. Dan anak-anak ibu sekalian silahkan duduk. Terima kasih Bu. Silahkan keluarkan bukunya. Selanjutnya ibu akan mengabsen kehadiran kita di kelas ini. Ada yang nggak hadir nakku? Tidak Bu. Hadir semua? Hadir Bu. Oke, ibu merasa senang karena pada hari ini semua siswa-siswi ibu dapat hadir melaksanakan pembelajaran hari ini. Sekarang lihat kiri, kanan, bawah, sudahkah bersih? Sudah Bu. Lihat bajunya, sudahkah rapi? Sudah Bu. Gihon, lihat bajunya Gihon, sudah masuk ke dalam? Sudah Bu. Oke nakku. Selanjutnya kita buat kesepakatan kelas. Sudah tahukah kesepakatan kelas kita? Sudah Bu. Yang pertama, Menerima penjelasan guru. kedua, Bertanya jika tidak mengerti. yang ketiga, Jaga kebersihan kelas. yang keempat, Tidak berbisik pada saat jam pelajaran.
Sekarang tepuk tangan untuk kita semua. Sebelum kita memulai materi kita berdiri untuk ice breaking. Ayo berdiri semua anak ibu. Kita 2 kali tepuk fokus. 2 kali anakku. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Sekali lagi, tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, silakan duduk. Sekarang kita ke materi. Materi kita pada hari ini tentang Yesus dibaptis di Sungai Yordan. apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Siswa dapat satu apa? Menceritakan kembali kisah Yesus dibaptis. Kedua, menjelaskan makna baptisan bagi umat Katolik. Ketiga, meneladani sikap Yesus yang taat dan rendah hati. Yang terakhir, mengungkapkan rasa syukur karena telah menjadi anak Allah melalui baptisan. Sekarang kita putar video tentang pembaptisan Yesus. Coba lihat ke layar. Sudah nakku? Perhatikan video yang ada di layar biar nanti ibu tanya. Anak-anak ibu mengerti semua, oke? Iya, Bu. Oke. Sudah dekat. Yohanes, aku yang seharusnya dibaptis olehmu, mengapa kau yang datang kepadaku? Sekarang beginilah yang seharusnya, karena kita harus melakukan semua yang Tuhan inginkan. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Oke, sekarang ibu bertanya tentang video yang telah kalian lihat. Sekarang ibu bertanya, siapa saja tokoh dalam video yang kalian tonton tadi? Yesus, Yohanes Pembaptis, Roh Kudus, Allah Bapa. Sekarang ibu tanya salah satu siswa. Ibu bertanya kepada Gideon. Silahkan berdiri Gideon. Siapa saja tokoh dalam video yang telah kamu lihat tadi?
Yesus, Yohanes Pembaptis, Roh Kudus, Allah Bapa. Oke, tepuk tangan buat Gideon. Sekarang ibu tanya lagi. Ketika Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, turunlah Roh Kudus yang berupa apa? Siapa yang tahu? Gabriel Ginting, silahkan berdiri. Turun merpati. Tepuk tangan buat Gabriel Ginting. Sekarang ibu bertanya kembali. Ada suara yang turun dari surga. Sebutkanlah apa isi suara dari surga. Siapa yang tahu? Nisha. Allah Bapa. Allah Bapa, benar atau salah? Salah. Siapa lagi yang tahu? Gabriel, silakan berdiri. Engkaulah anakku yang kukasihi. Dan Kepadanya lah aku berkenan. Tepuk tangan buat Gabriel. Sekarang silakan duduk Gabriel. Kisah Yesus dibaptis terdapat pada Injil Matius 3 ayat 13 sampai ayat 17. Yesus dari mana datang Yesus dari Injil Matius ini? Dari Galilea ke Sungai Yordan. Berarti dari Injil Matius 3 ayat 13 sampai 17 kita mengetahui bahwa Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Sekarang kita lanjutkan. Apa makna baptisan yang dilakukan Yesus dan kaitannya dengan gereja Katolik? Sekarang ibu bertanya kembali. Siapa yang di sini sudah menerima sakramen baptis? Angkat tangannya. Semua? Berarti anak ibu sudah menjadi anggota apa? Katolik sebagai umat Allah. Kan? Oke, turun tangannya. Mengapa sakramen baptis sangat penting dalam gereja Katolik? Apa Gabriel? agar kita sah menjadi umat Katolik. Agar kita sah menjadi umat Katolik. Yang lain, mengapa sakramen baptis sangat penting? Mengapa Niko? Baptis menghapus Dosa, karena dengan menerima sakramen baptis kita menghapus dosa asal. Terus, apa lagi? Mengapa kita harus menerima sakramen baptis? agar kita hidup bersama Kristus. Agar kita hidup bersama Kristus. Yang lain, jangan Gabriel aja yang tunjuk tangan. Yang lain, siapa lagi? Ayo. Baptisan adalah awal hidup baru bersama Kristus. Baptisan adalah awal hidup baru bersama Kristus. Sekarang kita lanjutkan apa yang kamu terima, yang kamu peroleh dengan teladan dari Yesus Kristus. Dengan teladan dari Yesus Kristus, apa yang kamu terima? Jangan Gabriel yang menjawab. Gideon, apa yang kamu terima dengan kamu meneladani Yesus Kristus sebagai anak Allah, anak Bapa? Apa Gideon? Rendah hati, berdoa, Apa? rajin berdoa, berbuat baik kepada sesama. Oke, tepuk tangan buat Gideon. Sekarang, sebelum kita mengerjakan membagi kelompok, kita ice breaking terlebih dahulu. Ayo anak-anak ibu berdiri semua. Sudah? Tepu SD Sukadame. Kami dari SD Negeri
biar semangat. Tepuk SD Sukadame. Kami dari SD Negeri 047166 Sukadame menyala guruku. Silakan duduk kembali. Oke anakku, tadi sudah dijelaskan tentang materi kisah Yesus dibaptis di sungai Yordan. Sekarang ibu akan membagi kelompok menjadi 3 kelompok. Si Digo, Ayu, dan Pablo kelompok 1. Gihon, Gabriel, sama Gideon kelompok 2. Rio, Niko, sama Nisha kelompok 3. Sekarang ibu akan membagi lembar LKPD-nya. Oke. Dan kerjasama ya yang 3 ini ya. Oke. Sekarang perhatikan. Perhatikan lembar LKPD-nya. Silahkan anak-anak ibu dijawab apa pertanyaan pada lembar LKPD-nya. Setelah itu kita akan presentasikan ke depan kelas. Tulis nama kelompokmu, kelompok berapa, siapa saja namamu. Misalnya di kelompok 1, namanya siapa, ditulis di lembar LKPD-nya. Silakan kerjasama terlebih dahulu. Ayo anakku. Tulis di sini aku. Oke. Dibuat nama kelompok ini. Iya, ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3. Tulis nama kelompoknya ya, Kul. Ya, Bu. Oke, ayo. Waktunya 7 menit. Berarti setiap kelompok 1, mana tadi kelompok 1? Kelompok 2 mana? Kelompok 3? Sudah siap semua? Oke, sekarang sudah bisa kita presentasikan ke depan kelas. Yang pertama mempresentasikan adalah kelompok 1. Silakan ke depan, tiga-tiganya ke depan. Ayo. Siapa yang membaca? Ayo aku. Saya buat suaranya. Kami dari kelompok 1. anggotanya. Anggota berdasarkan Siapa nama anggotanya? Ayu, Niko, dan Pablo. Oke. Berdasarkan kitab Suci Matius 3 ayat 13 sampai 17. Di manakah Yesus dibaptis di Sungai Yordan? Oke. 2. Selain Yesus, siapakah yang juga ikut dibaptis Yohanes? Ya. 3. Apa jawab Yohanes saat Yesus meminta untuk dibaptis? Aku yang perlu dibaptis olehmu. Oke. Ya. Yang satu lagi. Sikap apa? Sikap baik apa yang kau lakukan pada minggu ini? Apa tadi? Kelompok 1. Rajin berdoa, saling membantu, dan saling menghormati. Oke. Tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Silakan duduk aku. Sekarang kita lanjut dengan kelompok 2. Silakan ke depan. Ayo. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang mempresentasikan hasil kerja kami. Nama kelompok kami kelompok 2 dan nama-namanya adalah Gabriel, Gideon, dan Gihon. 1. Di manakah Yesus dibaptis? Di Sungai Yordan. Dan kedua, selain Yesus, siapakah yang juga ikut dibaptis? Yohanes Pembaptis. Apa jawab Yohanes saat Yesus meminta untuk dibaptis? Seharusnya engkau yang membaptis aku.
diteladani dari Yesus, rajin berdoa, rendah hati, dan mendengarkan nasihat. Setia dan terima kasih dari kelompok kami. Satu lagi, hal baik apa yang kamu lakukan dalam minggu ini? Gideon berbagi, Gabriel menolong, dan Gideon membantu. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan duduk nakku. Sekarang kita lanjut dengan kelompok 3. Silakan ke depan. Ayo nakku. Duduk yang bagus, nakku. Sini nakku. Ayo. Kami dari kelompok 3. Satu, di manakah Yesus dibaptis di Sungai Yordan? 2, selain Yesus siapakah yang juga ikut dibaptis Yohanes Pembaptis? Apa jawab Yohanes saat Yesus meminta untuk dibaptis? Apa yang perlu dibaptis? Apa yang terjadi sesudah Yesus dibaptis dan kepala langit dan Roh Kudus seperti membaptis? Apakah yang dapat kalian teladani dari Yesus menjadi rendah hati, kepada teman, dan rajin berdoa? Satu lagi. Tuliskan 3 hal baik yang kamu lakukan minggu ini untuk melayani Yesus. Rio menolong, Michelle membantu, Niko berbagi. Oke. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan duduk nakku. Ayo, silakan duduk nakku. Oke. Tadi kita sudah mendengarkan materi tentang apa tadi? Tentang Yesus dibaptis. Kita telah menonton video tentang kisah Yesus dibaptis. Sekarang kita mengambil kesimpulan tentang materi yang kita bahas pada hari ini. Apa kesimpulannya? Ibu dulu yang bertanya. Kesimpulan pada materi hari ini, kita mengetahui apa? Di mana Yesus dibaptis? Di mana tadi Yesus dibaptis? Di Sungai Yordan. Siapa yang membaptis Yesus? Yohanes Pembaptis. Oke. Terus ketika Yesus dibaptis, turunlah Roh Kudus yang berupa apa tadi nakku? Burung merpati. Dan terdengarlah suara dari surga yang berkata apa? Inilah anak yang kukasihi dan kepadanya lah aku berkenan. Dan tadi di dalam gereja Katolik terdapat sakramen. Sakramen apa tadi yang harus kita terima di gereja Katolik? Sakramen baptis. Sakramen baptis. Anak-anak ibu semua tadi sudah semua menerima sakramen baptis. Ketika kamu menerima sakramen baptis, kamu sudah juga bisa menerima sakramen-sakramen yang lain. Berarti sakramen baptis adalah sakramen awal untuk menerima sakramen-sakramen yang lain. Dari kisah Yesus dibaptis, apa yang kita perlu teladani? Apa yang perlu kita teladani? Bahwa kita harus rendah hati. Pelan-pelan. Dari sikap Yesus, apa yang Yesus taat kepada Allah Bapa, kita pun harus meneladani sikap Yesus dengan apa? Rendah hati, mau mendengarkan nasihat, rajin berdoa, berbuat baik kepada sesama. Jadi nanti di rumah kamu refleksikan. Di rumah apa yang kamu perlu refleksikan? Apa itu? Rendah hati, mau mendengarkan nasihat. Mau mendengarkan nasihat itu nasihat siapa?
membuli, harus berbuat baik kepada sesama. Inilah materi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi anak-anak ibu semua. Penutup dari pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita bernyanyi dan menutup dengan doa penutup. Semua anak-anak ibu berdiri. Ayo Gabriel, berdiri aku. Kita bernyanyi lagunya apa? Marga. Kita nyanyikan 1, 2, 3. Maka setan kuhancurkan, bagi Yesus kutinggikan, akulah pahlawan. Setiap hari ku bernyanyi, bahwa kita bernyanyi, akulah tingginya. Oke, sekarang ambil sikap berdoa yang baik. Berdiri aja ya, Nako. Ambil sikap berdoa yang baik. Sekarang doa penutup dipimpin oleh salah satu siswa. Siapa yang mulai depan? Oke, Niko, silakan ke depan aku. Teman-teman, mari kita berdoa Atas nama dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami sudah siap belajar. Semoga yang diberikan guru kami bisa kami pahami. Ya Tuhan, kami mau istirahat. Berkatilah guru kami dan berikanlah kesehatan kepada orang tua kami. Begitu juga dengan guru kami. Dan ini doa kudus sempurna dan kebetulan dalam kudus mari kita menyanyikan doa Salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk ke tempatnya, anakku. Pembelajaran kita pada pagi hari ini telah Selesai. Pergunakanlah materi yang Ibu berikan pada hari ini di kehidupan sehari-hari. Sekarang kita bisa melanjutkan dengan pembelajaran selanjutnya. Terima kasih ya, anakku. Sama-sama, Bu. Oke, sekarang udah bisa ditutup buku.